Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau menurut saya, pribadi saya ini, dari segi positifnya, dari orang yang tidak mengenal istri-istri Rasulullah kan ada banyak. Ada yang pertama kan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada lagi Saudah, ada lagi Siti Hafsah, ada lagi Siti Aisyah, oh banyak. Nah, jadi dengan ada lagu ini menceritakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin adalah salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu lirik-lirik yang ada di dalam lagu yang menceritakan physically bisa diganti ke dalam sifat yang lebih umum. Karena Siti Aisyah adalah seorang istri Rasulullah yang mana paling banyak meriwayatkan hadis, apalagi sunnah Nabi SAW yang ada di dalam rumah. Seperti halnya bagaimana bangunnya Rasulullah dari tidur, bagaimana ketika persiapan Rasulullah ingin tidur, bagaimana Rasulullah ketika sholat malam di rumah. Itu semua kan yang bisa melihat istrinya Rasulullah. Itu semua kan yang bisa melihat adalah orang rumahnya Rasulullah SAW. Seperti contohnya mandi janabahnya Rasulullah, bagaimana itu kita bisa mengetahuinya kecuali istrinya yang melihat. Tatkala Rasulullah keluar dari rumahnya, mungkin banyak para sahabat. Rasulullah perang, oh banyak. Siti Aisyah mungkin tidak mengetahui detail kalau mengenai bagaimana perangnya, banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mana dia masuk ke dalam Islam boleh dikatakan tertinggal 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Namanya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi memiliki daripada kecerdasan yang sangat luar biasa, dapat meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Tapi itu dalam lingkup di luar daripada rumahnya Rasulullah. Ketika di rumah tangga, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ummahatul mukminin ini yang sangat banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, sifat-sifatnya ini yang harus kita masukkan ke dalam lagu-lagu tersebut. Jikalau kita ini ingin mengingat daripada keluarganya Rasulullah, orang-orang yang terpenting dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Saya sih memang sedikit mengetahui dari lirik-lirik lagu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, namun yang sangat disayangkan dari judulnya itu tidak ada kata-kata ta'zim di situ, seperti halnya ditambahkan Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah, gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu kembali lagi kepada niat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat kita, dan setiap daripada perkara tergantung dengan yang diniatkan. Jadi kembali kepada si pembuat lagu dan kepada orang yang menyanyikan lagu tersebut. Kalau niatnya kita husnuzon kepada orang-orang itu, niatnya untuk mengenang daripada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, kerabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, dalam hal ini untuk memuliakan mereka, insya Allah kita husnuzan kepada mereka, mereka diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Namun kalau memang niatnya keluar dari konteks itu, Wallahu a'lam, gitu. Jadi menurut saya memang lagu ini perlu ada revisi kalau menurut saya, karena di dalamnya kan menceritakan daripada physically daripada istrinya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang diubah tuh harusnya physically. Contohnya seperti halnya yang di lirik itu ya, di bait pertama, bait kedua ya, bagaimana ya? Di dalam agama tidak etis kalau kita menceritakan daripada bentuk wujud atau fisik daripada orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi ini seorang wanita ummul mukminin, ibu daripada orang-orang mukmin. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha ini memiliki kemuliaan dan juga memiliki sesuatu istimewa di dalam dirinya Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yaitu sahabat Ammar bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW,
bahwasanya ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Faqultu minar rijali ya Rasulullah abuha, kata Nabi kita Muhammad. Seorang sahabat bertanya, manusia mana yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kemudian Nabi kita Muhammad menjawab adalah Siti Aisyah. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat Amr bin Aus radhiyallahu anhu, kalau dari golongan laki-laki siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Abuha, maksudnya ayah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya orang yang memang memiliki keistimewaan di dalam hatinya Rasulullah, memiliki daripada kemuliaan, tidak sepantasnya kita sebagai umat ini ujuk-ujuk menceritakan fisiklinya yang dapat, apalagi itu dari liriknya saya dengar dapat membangkitkan, artinya kalau laki-laki yang mendengar bisa membayangkan tuh wujudnya bagaimana, itu udah kurang etika kalau menurut saya, karena ummul mukminin adalah ibu daripada orang-orang mukmin. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa Nabi diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW harus menjadi mengikuti daripada jalan Rasulullah SAW dalam hal akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau menurut saya tanggapannya begini. Ada anak-anak muda yang mungkin memang kalau dalam hal ketika physically istri Rasulullah tidak boleh sembarangan diumbar seperti itu diceritakan kepada publik. Mungkin remaja-remaja yang sudah memperdalam ilmu agama mereka tahu. Tapi ini khawatir ketika ada remaja yang baru dia hijrah nih. Dia belum mumpuni dalam hal bidang agama, dia mendengar lagu tersebut, ya kan? Maka di situ akibatnya akan sangat fatal. Itu tidak sembarangan daripada lagu tersebut bisa diceritakan bagaimana fisik istrinya Nabi Muhammad SAW ummul mukminin. Menurut saya dari ada yang lagu itu ya alangkah baiknya diperbaiki lagi, itu direvisi lagi kata-katanya, kalimat-kalimatnya lebih takzim kepada pengagungan daripada istrinya Nabi Muhammad SAW. Karena begini, mohon maaf ya, ada sedikit kita flashback di mana dahulu ada seorang ustadz yang dia itu memproklamirkan dirinya sebagai ustadz gaul. Bagaimana caranya dia menyampaikan kepada masyarakat muda ini agar bahasanya mudah diterima. Dia katakan itu di dalam YouTube, kita bisa lihat tuh bahwasanya Siti Aisyah sebagai perempuan yang gaul. Nah, ini nggak boleh kalimat-kalimat ini. Dikatakan lagi bahwasanya wanita soleha adalah wanita yang tidak lebih berat timbangannya dari 55 kilo. Oh enggak, seperti itu kita harus ada rem di dalam lisan kita. Yang saya bilang bahwasanya Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik, kita ikuti daripada akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, wanita soleha dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleha. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia ada pada wanita yang soleha. Kita kalau punya perhiasannya seperti halnya emas, berlian dan lain sebagainya, kira-kira kita taruh nggak di sembarang tempat? Maka baiknya kalau kita punya perhiasan kita simpan dengan sebaik mungkin, dan tidak ada orang manapun yang dapat memiliki perhiasan kecuali memang orang yang khusus punya perhiasan tersebut, seperti wanita yang soleha Siti Aisyah radhiyallahu taala anha langsung dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat harus mencintai daripada keduanya, memuliakan keduanya dengan cara menjaga adab kita. Seperti itu. Oh iya, dengan remix kayak gitu saya lihat ada cover yang lain kan, bagaimana kita bisa melihat ada dua sepasang kekasih, laki-laki dengan perempuan. Oh, jadi ketika kita dengar lagu tersebut, oh itu kok seperti kayak Rasulullah yang itu, oh itu nggak boleh, apalagi ada yang diremix dan lain sebagainya. Ini mungkin husnuzon kita juga, kita kembali bahwa orang tersebut yang membuat lagu ataupun yang menyanyikan lagu kurang ilmu, kurang pengetahuan. Kalau mereka dalam hal ini manusia dikatakan adalah tempatnya kesalahan.
ketika dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi ini bersama Siti Hawa adalah karena disebabkan kesalahan manusia. Nah, jadi kita pun juga punya kesalahan. Yuk, mari sama-sama kita perbaiki. Ketika ada saran dari ulama kita, nasihat dari ulama kita, maka perbaiki daripada lagu tersebut. Lagu tersebut tujuannya insya Allah saya yakin baik, bagus. Apalagi kita ingin menyambut bulan Ramadan, tapi perbaiki. Daripada lirik-lirik lagunya ada yang kurang sopan, teruntuk istri dari Rasulullah, diganti dengan sifat-sifat yang umum seperti cerdas, ketakwaannya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu seperti itu menurut saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.